Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya Haris. Saya Alfa Fitriani. Saya Vera Febriana. Saya Rini Octavia. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kekurangan air bersih untuk memenuhi tugas mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Terima kasih, selamat menyaksikan video kami. Kekurangan air bersih adalah minimnya jumlah air bersih yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Dapat disebut juga kesulitan mendapat sumber air bersih untuk digunakan pada periode waktu tertentu. Krisis air bersih tentunya memberi pengaruh yang cukup besar bagi setiap makhluk di bumi. Hal tersebut dapat terjadi karena air adalah salah satu unsur terpenting yang menunjang kehidupan bagi makhluk hidup. Persoalan kekurangan air bersih tentunya tidak hanya terjadi di suatu daerah tertentu, tetapi juga pada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Permasalahan kekurangan air bersih ini dimulai dari perolehan sumber air bersih yang memburuk dan juga ketersediaan sumber air yang menipis. Ada 5 penyebab kekurangan air bersih. Pertama, polusi air. Polusi air dapat disebabkan oleh limbah industri dan hal yang paling sederhana yang masih kerap terjadi di masyarakat kita adalah pembuangan kotoran manusia di sungai dan membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan pencemaran air bersih. Kedua, sistem pertanian. Pada aktivitas pertanian, kebanyakan petani memanfaatkan air yang tersedia. Sayangnya, sebagian dari air itu terbuang karena metode pertanian yang digunakan kurang atau tidak efisien. Ketiga, overpopulasi. Ketika populasi meningkat tinggi seiring dengan laju pertumbuhan, tentu permintaan sumber daya baru akan menghasilkan tekanan tambahan pada sumber-sumber air bersih. Kemungkinan terburuk lainnya adalah keanekaragaman hayati yang hilang. Keempat, kekeringan. Pada musim kemarau, curah hujan yang sedikit membuat kesediaan air bersih berkurang. Kelima, pemborosan air. Penggunaan air yang berlebihan sering digunakan oleh orang tanpa peduli efek yang dapat terjadi pada dunia. Dampak negatif akibat kekurangan air bersih. 1. Kelaparan merajalela. Jika air mengalami kelangkaan, maka aktivitas cocok tanam para petani akan terganggu dan memberi dampak besar terhadap kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Dampak lainnya, kemungkinan hewan akan mati karena pasokan makanan terhenti. Singkatnya, kekurangan air bersih dapat menyebabkan kelaparan massal bagi manusia dan hewan yang hidup di daerah tersebut. 2. Standar kehidupan yang mulai menurun. Untuk meningkatkan operasional sekolah, restoran, rumah sakit, dan tempat-tempat bisnis lainnya, itu sangat memerlukan air bersih. Jika kekurangan air bersih terjadi, tentu akan memberi dampak kerugian ekonomi yang cukup besar. 3. Hilangnya lahan basah. Lebih dari separuh lahan basah yang ada di bumi telah hilang sejak tahun 1990 dan sebagian besar disebabkan karena penyediaan air yang cukup langka. Hilangnya lahan basah menjadi kering dapat menyebabkan kehilangan keutamaan untuk menahan air. 4. Kerusakan ekosistem. Ketika kekurangan air terjadi, hal yang paling dicemaskan adalah adanya penggurunan, manusia yang kehilangan tumbuhan, kematian para satwa liar, dan hewan-hewan peliharaan.
Kerusakan ekosistem juga dapat menyebabkan kekurangan makanan dan kualitas hidup yang buruk. 5. Penyakit mulai bermunculan. Kekurangan air bersih juga dapat memberi dampak yang serius, seperti timbulnya penyakit-penyakit, contohnya penyakit kulit, atau penyakit-penyakit lainnya yang mungkin dapat menyebabkan kematian. Ada 3 cara untuk mengurangi kekurangan air bersih. Yang pertama ialah hentikan buang sampah sembarangan. Mulai dari sekarang, hentikanlah membuang sampah sembarangan dan membuang limbah air seperti deterjen pada sumber air. Yang kedua ialah membuat daerah resapan air. Salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan air bersih adalah dengan menyediakan tempat atau daerah khusus resapan air. 3. Konservasi lahan. Konservasi lahan adalah serangkaian strategi untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi. Biasanya ada perubahan secara kimiawi atau biologi yang diakibatkan dari penggunaan yang berlebih, pengasaman, atau terkontaminasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.